Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, pada hari yang baik ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menghirup udaranya, untuk mendapatkan nikmat-nikmatnya. Mulai dari kita diberikan nikmat kesehatan sehingga kita bisa bersua, berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Karena seandainya Allah tidak memberikan kesehatan, maka otomatis kita akan istirahat di rumah, bahkan mungkin di rumah sakit. Salawat serta salam semoga Allah limpah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ketabahan, kesabaran dalam berdakwah, sehingga Allah membukakan hati orang yang didakwahinya dan kita termasuk orang yang di dalamnya, yakni mendapatkan nikmat iman dan Islam. Dan tidak lupa untuk senantiasa berwasiat agar meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan jangan sampai meninggal dunia kecuali dalam keadaan berserah diri atau beragama Islam. Hadirin jamaah rahimakumullah, sudah genap kita mendapatkan gemblengan sekolah yang kurikulumnya dari Allah Subhanahu wa taala disebut sekolah Ramadan. Kenapa Ramadan disebut sekolah? Karena pada hakikatnya ketika Ramadan Allah membukakan hati kita untuk senantiasa berbuat baik dan menutup hati kita untuk senantiasa berbuat buruk. Sehingga hadisnya bahwa di bulan Ramadan pintu-pintu surga Allah buka, dan juga setan-setan dibelenggu atau diikat. Pada hakikatnya bukan mengikat setan dan juga bukan membuka pintu surga, tetapi Allah memudahkan kita untuk berbuat baik dan Allah menyulitkan kita untuk berbuat buruk. Karena ketika kita bulan Ramadan, otomatis Allah memberikan takwa kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata la'allakum tattaqun, Allah memberikan kepada orang yang berpuasa di bulan Ramadan, yakni ketakwaan. Semua akan otomatis menjadi takwa ketika bulan Ramadan. Bahkan ketika bulan Ramadan yang biasa mungkin ngajinya hanya 1 ayat, ingin nambah menjadi 1 halaman. Ketika yang biasa 1 halaman, maka di bulan Ramadan ingin menambah menjadi 1 juz dan seterusnya. Dan begitu pun dengan sholat, Allah membukakan hati kita, membukakan pintu surga. Artinya ketika berbuat baik di bulan Ramadan, kita otomatis menjadi takwa, otomatis menjadi ingin orang yang lebih baik ketika selain di bulan Ramadan. Itulah makna pintu-pintu surga dibukakan. Bahkan yang sholatnya bolong mungkin menjadi tertib. Yang sholatnya tertib, sholat sunnahnya menjadi lebih sergap. Mulai dari sholat taraweh, ba'diyah, qobliyah,
semuanya kita lakukan karena memang Allah memberikan ketakwaan secara cuma-cuma kepada kita. Sedangkan setan dibelenggu artinya bukan berarti tidak ada kejahatan, tetapi kejahatan yang ada pada diri kita Allah kurangi karena kita menjadi orang yang bertakwa secara diberi oleh Allah. Ketika bulan Ramadan mungkin ada yang suka bergosip, berbeda di luar bulan Ramadan. Bahkan ketika Ramadan gosipnya nunggu buka dulu dan seterusnya. Apabila di luar bulan Ramadan orang yang bergibah, bergosip, ketika kita ingatkan jangan begitu, maka bisa menjawab sok suci dan seterusnya. Tetapi ketika bulan Ramadan masuk, kita cukup mengingatkan poso, maka mereka akan istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itulah yang dimaksud setan dibelenggu ketika kita berbuat buruk, Allah sulitkan dan berbeda di luar bulan Ramadan. Hadirin jamaah sholat Id yang dirahmati Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pertanyaannya adalah bagaimana setelah Ramadan berakhir? Maghrib kemarin Ramadan sudah meninggalkan kita, maka takwa pemberian Allah pun Allah ambil kembali. Apakah kita masih bisa mempertahankan takwa kita? Maka puasa kita berhasil atau tidak? Maka setarnya adalah, hitungannya adalah pada hari ini sampai 11 bulan ke depan. Apakah kita sudah menjadi orang yang bertakwa tanpa diberikan oleh Allah la'alakum tattaqun, atau kembali kepada yang awal, puasa kita, takwa kita hanya sebatas bulan Ramadan, tetapi tidak bisa menjadikan 11 bulan berikutnya menjadi orang yang bertakwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah rahimakumullah, apakah kita masih bertakwa? Mari kita lihat ciri-ciri orang yang bertakwa di dalam Quran surah Ali Imran 133 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Allah berfirman, bersegeralah kalian mencari ampunan Tuhanmu dan juga kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang yang bertakwa. Jamaah rahimakumullah, jika ada orang yang bertanya, apakah ibadah kita hanya mengejar surga dan takut akan neraka? Maka jawab iya, karena Allah memerintahkan kita untuk mengejar surga dan tentu takut akan neraka. Maka dari itu orang yang bertakwa adalah orang yang senantiasa dalam hidupnya mengejar surga dan takut akan neraka, serta senantiasa bertobat. Karena orang yang senantiasa bertobat, dalam tobatnya ada pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semuanya akan diberikan surga yang seluas langit dan bumi, maka disediakan untuk orang yang bertakwa. Jamaah rahimakumullah, jika puasa kita berhasil, maka ciri-ciri orang yang bertakwa khusus di dalam Quran surah Ali Imran 133 harusnya bisa kita dapatkan. Sebagaimana ciri-cirinya di dalam ayat berikutnya 134, allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadiminal ghaidh wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ciri orang yang bertakwa atau yang sukses puasanya 1 bulan kemarin, yakni yang pertama, yakni orang yang senantiasa berinfak, menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Ketika bulan Ramadan kemarin mungkin kita gemar berinfak, mungkin kita siap-siap memberi nasi ataupun hanya untuk takjil ke masjid atau musola terdekat di rumah kita. Maka pertanyaannya, apakah infak itu akan terus berlanjut atau
saat lebaran sekarang kita sudah mulai melihat semakin menipis untuk persiapan lebaran dan infak kita pun semakin mengecil. Maka sesungguhnya orang yang bertakwa, dia gemar berinfak baik di kala lapang hartanya maupun di kala sempit hartanya. Infak berbeda dengan zakat. Kalau zakat itu kewajiban, ibadahnya ibadah mahdoh, patokannya sudah jelas. Yang berzakat harus memiliki harta segini dan segitu dan bayarannya segini segitu. Tetapi infak berbeda dengan zakat. Infak siapapun dipersilahkan, baik ketika banyak hartanya maupun di kala sedikit hartanya. Maka ciri orang yang bertakwa yang pertama adalah dia senantiasa berinfak. Berinfak di sini bisa dengan harta, bisa juga dengan infak pikiran, infak tenaga, dan infak yang lainnya. Tetapi gemar mengeluarkan harta adalah ciri orang yang bertakwa. Jangan berhenti infak kita ketika Ramadan, dan ketika takbiran terdengar infak kita mulai berkurang, atau semangat kita berkurang. Memang demikian, karena Allah mengambil takwa kita yang gratisan. Tinggal takwa kita rebut dengan sungguh-sungguh dan dengan keinginan kita untuk mengejar surga. Maka jangan sampai infak kita berkurang setelah Ramadan juga melewati kita. Yang berikutnya adalah wal qadiminal ghaid. Ciri yang kedua, yakni senantiasa menahan amarahnya. Orang yang bertakwa bukan orang yang senantiasa tidak marah, tetapi ketika marah terjadi, maka dia tahan amarahnya. Dia empat, dia tidak keluarkan amarahnya keluar dari batas. Apakah ketika marah berdosa? Tentu tidak. Marah ini tidak membuat kita dosa. Tetapi apabila kita bisa menahan amarah, tentu kita termasuk orang yang bertakwa. Tetapi apabila marah kita masih sering meluap-luap dan keluar, maka tidak mungkin masuk surga kita. Karena di surga tidak ada lagi orang yang marah. Ketika kita masih suka marah, tidak mungkin di dalam surga kita marah-marah. Maka inti dari orang yang bertakwa adalah ketika marah datang, karena itu manusiawi, dipersilahkan, tetapi dia tahan. Apakah cukup untuk mengeluarkannya, atau tidak cocok tempatnya atau waktunya? Apakah Nabi tidak pernah marah? Pernah. Nabi ketika marah dengan wajah yang memerah, dengan mengatakan, seandainya diperkenankan, aku minta Abu Bakar untuk mengimami sholat, dan aku keluar bersama beberapa orang membawa kayu bakar, dan aku bakar rumah orang-orang yang tidak ikut sholat. Maka dari itu Nabi pernah marah, pernah, tetapi marahnya dijaga, dipertahankan, dan jangan sampai berlebihan. Ketika marah kita berlebihan, maka akal sehat kita akan hilang dan kita akan merusak segala sesuatunya. Maka dari itu ciri orang takwa kedua, yakni menahan amarahnya, dan harus bisa kita tahan bukan hanya bulan Ramadan. Ketika Ramadan memang marah kita dia empet, bahkan nunggu berbuka baru marah, ada yang seperti itu. Ada juga yang 1 bulan ditahan marahnya dan berhasil. Tetapi ketika hilang Ramadan, maka ketika silaturahim, bawa kendaraan, bawa mobil, ada macet, marah langsung terjadi. Maka mari kita jaga marah kita, jangan sampai Ramadan hilang, kita pun menjadi orang yang kembali kepada asal, yang biasa marah dan yang lainnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Hadirin jamaah rahimakumullah, ciri yang ketiga orang yang berhasil dalam puasanya, yakni wal afina anin nas. Setelah dia menahan amarahnya, apabila bersalah kepada kita, orang lain menyakiti kita, maka dia memaafkan. Memaafkan orang yang bersalah kepada kita tentu sangat berat. Itu hal yang berat sekali. Dan apabila kita tidak memaafkan orang yang bersalah kepada kita, maka kita akan mendapatkan pahala. Jangan berpikir bahwa tidak memaafkan kita akan berdosa.
Justru dalam agama Islam, apabila kita disakiti dan kita tidak memaafkan, maka kita akan mendapat pahala dari orang yang disakiti tersebut. Sebagaimana Nabi bersabda, "Man muflis, apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut?" Maka salah satu sahabat menjawab, "Al-muflis indana malahu malun wala dirham." Ya Nabi, menurut kami orang yang bangkrut itu dia tidak mempunyai harta dan juga uang. Laisa al-muflis inda umati, kata Nabi, bukan muflis orang bangkrut di antara umat kami ini bukan tidak punya harta dan tidak punya uang, tapi dia datang pada hari kiamat bisolatihi, dia bawa sholatnya, dia bawa zakatnya, dia bawa pahala haji, umroh, dengan pahala sebanyak itu dia bawa. Tetapi ketika dia melangkah ke surga, ternyata ada orang yang protes, "Wahai malaikat, dia pernah menyakiti saya." Maka diambil harta orang yang banyak tersebut, diberikan kepada orang yang protes, sampai orang yang protes itu berhenti meminta. Tapi kalau masih meminta, dia berikan sampai berhenti meminta. Langkah berikutnya masih ada, dia mengambil harta saya, dia menyakiti saya, dia menghina saya, dan seterusnya sampai hartanya habis, pahalanya habis, puasanya habis, sholat, zakat, infak, haji, umrohnya habis pahalanya. Tetapi masih ada yang protes, maka diambillah dosa orang yang protes, dipikulkan kepada orang yang pahalanya habis tersebut, dan dia masuk ke dalam neraka. Itulah orang bangkrut inda umati, di umat kami, kata Rasulullah SAW. Maka seandainya jamaah tidak memaafkan orang yang meminta maaf kepada kita, maka sudah pasti kita akan mendapatkan pahala dari orang yang menyakiti kita. Tapi ingat, apakah pahala yang kita dapat dari orang itu cukup juga buat kita? Jangan-jangan ketika kita melangkah kita juga diprotes oleh orang lain. Maka dari itu, wal afina aninas, orang yang memaafkan itu sudah otomatis Allah berikan surga tanpa perhitungan lagi dosa dan pahala kita. Tetapi apabila Bapak Ibu menginginkan pahala dari orang yang menyakiti kita, silahkan tidak usah memaafkan. Tapi bukan berarti yang menyakiti 10 orang, 9 kita maafkan, 1 orang tidak memaafkan, maka itu termasuk orang yang belum bisa memaafkan. Kita harus bisa memaafkan semua orang yang sakit kepada kita. Maka ketika kita bisa memaafkan, maka sudah tentu balasannya surga seluas langit dan bumi. Pilihan ada di Bapak Ibu. Maka semuanya silahkan, apakah mau mengambil pahala orang yang menyakiti kita, atau kita memaafkan dan sudah melenggang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang berikutnya adalah apabila kita sudah menyakiti orang lain, apa yang harus kita lakukan? Maka kita harus meminta maaf sampai dia memaafkan. Jangan sampai meminta maaf 1 kali tidak dimaafkan, yang penting saya sudah niatnya minta maaf, itu malah kita denda. Maka dari itu ketika kita berbuat tidak baik atau salah kepada orang lain, menyakiti orang lain, bagaimana caranya kita bisa meminta maaf sampai diberi maaf? Tidak diberi maaf, maka minta lagi. Dan bagaimana caranya kita bisa meminta maaf agar pahala kita juga tidak diambil nanti di akhirat? Apabila yang kita minta maaf sudah tidak ada atau tidak bisa lagi bertemu, mungkin ketika zaman kuliah, zaman SMA, atau sudah meninggal dunia, bagaimana kita meminta maafnya? Wa atbi'us sayyi'atil hasanah tamhuha, kata Nabi. Maka perbanyaklah berbuat baik. Seandainya nanti kita diminta, dan sudah pasti diminta, maka tamhuha, mudah-mudahan pakpok, mudah-mudahan dosa kita juga sebanding dengan pahala kita, sehingga kita masih ada sisa-sisa amalan kita, tidak sampai menjadi orang muflis atau orang bangkrut tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah rahimakumullah. Maka dari itu, dalam hal maaf memaafkan,
urusan dengan manusia berbeda dengan urusan dengan Allah. Apabila kita tidak bisa berpuasa, kita bisa menggantinya di tahun yang lain, di hari-hari kosong selain bulan puasa. Maka apabila kita tidak mampu lagi berpuasa, misalnya sakit menahun, terlalu tua dan uzur, ataupun orang hamil sampai dia menyusui, maka Allah ganti dengan membayar fidyah, memberi makan fakir miskin satu orang untuk 1 hari. Allah bisa mengganti seperti itu. Bahkan ada yang ketika berhubungan dengan istrinya dan meminta kepada Rasul, "Ya Rasulullah, apa yang harus saya kerjakan?" Maka kata Rasul, "Silahkan merdekakan hamba sahaya." Puasanya diganti dengan memerdekakan hamba sahaya. Saya tidak mampu juga karena bukan orang kaya. Karena ketika itu mungkin 1 miliar kalau dikuskan sekarang untuk memerdekakan hamba sahaya. Sama halnya apabila terjadi pembunuhan di Arab saat ini, maka gantinya membayar sekitar 1 miliar sampai 2 miliar. Itu pengganti memerdekakan hamba sahaya. Maka apabila tidak mampu, apa kata Rasulullah? Puasa 2 bulan berturut-turut. Dan dia masih memohon kepada Rasulullah, 1 bulan saja batal, apalagi harus 2 bulan berturut-turut, wahai Rasulullah. Kalau begitu, fa'in amusitina miskin, beri makan 60 fakir miskin, karena 1 orang mengganti untuk 1 hari dalam 2 bulan berturut-turut tersebut. Apa kata dia? Saya juga tidak mampu. Maka Rasulullah ke belakang rumahnya dan mengambil sekeranjang kurma. Ini ada kurma, silahkan kau bagikan kepada fakir miskin di sekitarmu. Dia sambil tersenyum, "Ya Rasulullah, di antara penduduk Madinah ini, sayalah yang paling miskin, tidak ada yang lebih miskin dari aku." Maka Rasul juga tersenyum, "Ya sudah, kamu bagikan makan bersama keluargamu saja. Dari 1 miliar bisa 0. Itu kalau dosa kita kepada Allah. Tetapi bagaimana dosa kita kepada sesama manusia? Tidak bisa diganti dengan puasa menahun, tidak bisa diganti dengan sholat malam terus menerus, tidak bisa diganti dengan infak berapapun. Maka dari itu, mari kita jaga keharmonisan kita dengan orang lain. Karena apabila berbuat salah dan tidak dimaafkan, siap-siap kita harus menumpuk pahala kita agar jangan sampai nanti diambil oleh orang yang kita sakiti tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Jamaah rahimakumullah. Maka dari itu, apabila kita bisa memaafkan orang lain, maka yakinlah kita pun akan dimaafkan. Dan apabila kita sudah berbuat keliru dan tidak ada yang bisa kita minta maaf, maka perbanyaklah dalam berbuat baik, karena bisa menjadikan kita banyak pahalanya dan tidak diambil oleh orang yang kita sakiti tersebut. Jamaah rahimakumullah, di ayat berikutnya, walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ciri berikutnya orang yang bertakwa atau sukses puasa kita, yakni orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, berbuat dolim, mereka ingat kepada Allah dan memohon ampun terhadap dosa-dosa yang sudah dilakukan. Hadirin jamaah rahimakumullah, orang bertakwa bukan berarti orang yang tidak berbuat dosa. Kalau menganggap diri kita tidak berbuat dosa, tentu kita sudah menjadi orang yang sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah manusia yang senantiasa berbuat hilaf, berbuat salah. Bahkan semua nabi pun pernah melakukannya. Hanya perbedaannya apabila nabi tentu oleh Allah dijaga dengan kata maksum. Nabi Muhammad misalnya ketika berbuat keliru, mendatangi rapat bersama pembesar kaum kafir Quraisy, didatangi Nabi oleh seorang buta, meminta untuk bertemu dan meminta fatwa. Maka Nabi mendatanginya dengan wajah bermuka masam, tidak berseri. Memang bertemu orang buta,
Kita tersenyum ataupun tidak menjadi masalah mungkin menurut kita. Tetapi bukan itu dalam Islam. Maka Nabi maksum, Nabi langsung dijaga oleh Allah, ditegur oleh Allah. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Wahai Nabi, kenapa engkau bermuka masam ketika didatangi oleh orang buta? Itulah Nabi. Semua Nabi ketika berbuat keliru dijaga dan ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Dan kita bukan orang yang seperti itu. Tidak mungkin kita mendengar suara dari langit, hei dosa, ketika kita berbuat dosa. Karena kita bukan orang yang maksum. Tetapi Nabi pun berbuat keliru, tetapi Allah senantiasa menjaganya. Hadirin jamaah rahimakumullah, tentu kita bukan orang maksum. Maka pantas dan memungkinkan sekali untuk berbuat dosa. Tetapi ketika berbuat dosa, dia ingat dengan dosanya dan memohon ampun kepada Allah dan bertobat, maka itu ciri orang yang bertakwa. Justru orang yang tidak pernah merasa dosa itu adalah orang yang sombong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mungkin masuk ke dalam surganya Allah. Maka dari itu, dengan apa yang kita kerjakan, kita senantiasa ingat Allah dan senantiasa untuk menjaganya dari dosa-dosa. Sholat subuh sampai zuhur, ketika duhur kita dibersihkan dosanya sampai subuh tadi. Ketika asar kita dibersihkan dosa kita sampai nanti sholat duhur. Dan ketika maghrib mundur sampai asar, isya, dan mundur juga sampai maghrib. Bagaimana bisa demikian? Karena setiap sholat salam kita tentu membaca istighfar minimal 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Banyak yang mungkin tidak ingat, setelah sholat lupa untuk beristighfar. Rasulullah SAW di dalam kitab Imam Muslim, dalam sehari semalam tidak kurang dari 100 kali istighfar. Itu Rasulullah. Kita orang biasa, masa 15 kali istighfar tidak mampu? Di dalam hadis Imam Bukhari, Rasul tidak kurang dari 75 kali dalam beristighfar sehari semalam. Apakah dosa kita lebih sedikit daripada Rasulullah apabila kita malas beristighfar di dalam waktu 5 kali setelah sholat? Tentu istighfar itu menjadi hal yang lumrah bagi orang yang bertakwa. Dia senantiasa beristighfar, memohon ampun kepada Allah atas dosa yang dikerjakannya. Dan juga setelah itu, walam yusiru ala ma fa'alu, mereka juga tidak mengulangi atas apa yang dikerjakan, atas apa yang dia istighfari, tidak dilakukannya lagi. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah rahimakumullah, mungkin kita bisa mengecek dalam hari ini dan 11 bulan ke depan, apakah kita termasuk orang yang lulus sukses dalam Ramadan kita, lulus dalam sekolah yang Allah buat di dalam bulan Ramadan. Yang pertama kita cek infak kita. Yang kedua kita cek juga apakah kita marah kita berkurang, minimal berkurang kalau tidak bisa hilang. Yang ketiga kita cek apakah bisa memaafkan secara legowo orang yang jelas-jelas menyakiti kita. Dan yang ketiga, senantiasa beristighfar atas apa yang kita lakukan. Dan yang terakhir, tidak mengulangi lagi apa yang sudah kita lakukan. Maka apabila kita melakukan hal itu semua atau beberapa poinnya ada dalam diri kita, maka kita termasuk orang yang berhasil menambah ketakwaan kita di luar bulan Ramadan yang given dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi takwa yang sesungguhnya adalah 11 bulan di luar bulan Ramadan. Apakah masih bisa memegang takwa-takwa kita selama bulan Ramadan? Hadirin jamaah rahimakumullah, marilah kita hadapkan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tundukkan hati kita serendah-rendahnya dan memohon kepada Allah dengan khusyuk, dengan hikmah, dengan merendahkan hati serendah-rendahnya. Kita sampaikan pengakuan dosa dan kelemahan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, kami berkumpul di hadapan-Mu sebagaimana kami akan berkumpul di hadapan-Mu pada hari kiamat nanti. Sekarang Engkau inginkan kami memanggil-Mu dengan zikir.
dan memohon ampunan-Mu. Kelak di hari kiamat Engkau akan mengadili kami dengan mempersiapkan azab-Mu. Sekarang Engkau sembunyikan dosa-dosa kami dari manusia yang lain. Nanti Engkau permalukan kami di hadapan seluruh makhluk-Mu di hari kiamat. Ya Allah, inilah hari yang penuh berkah dan keberuntungan. Hari ini berkumpul kaum muslimin di sudut-sudut bumi-Mu. Hadir di antara mereka yang meminta, yang memohon, yang merindu, dan orang-orang yang takut. Engkau perhatikan keperluan mereka. Kami memohon kepadamu dengan kemurahan dan kebaikan-Mu. Sampaikan sholawat kepada Muhammad SAW dan keluarganya. Ya Allah, kami berkumpul di sini bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Engkau dan Nabi Muhammad adalah utusan Engkau. Kau perintahkan kami untuk mengambil petunjuk dari Al-Quran, tapi kami tinggalkan Al-Quran di sudut-sudut rumah kami. Dan tidak kami baca kecuali maut menjemput salah seorang keluarga kami. Atau kami baca Al-Quran tetapi kelakuan kami bertentangan dengan Al-Quran. Kau ajarkan kepada kami untuk mencintai Rasul-Mu, tapi kami enggan bersolawat kepadanya, tidak mau meneladani perilakunya. Ya Allah, kami tidak pantas menerima kasih sayang-Mu. Tapi ya Allah, kasih-Mu jauh lebih besar dari dosa-dosa kami. Jika dosa kami sangat besar di sisi-Mu, maka ampunan-Mu lebih besar dari dosa-dosa kami. Ya Allah, kami adalah hamba-hamba-Mu yang sering melalaikan perintah-Mu. Ketika Engkau memanggil kami untuk sholat, kami tulikan pendengaran kami. Kami asyik dengan kesenangan kami. Kau selalu memanggil kami dengan kasih sayang, tetapi kami membalas-Mu dengan kemaksiatan. Sulit lidah kami untuk berzikir kepadamu. Berat kaki kami untuk melangkah ke tempat menyembah-Mu. Sering mata kami untuk mengalirkan air mata kehusuan. Gelap mata kami untuk melihat cahaya kesucian dan kebenaran. Kami tinggalkan ibadah karena mengejar-ngejar kesenangan dunia. Dunia kami makin sempit, kesulitan kami makin bertambah. Waktu ibadah pun tidak terpelihara. Ya Allah, kami layak mendapatkan azab dan hukuman-Mu. Kami tidak pantas menerima kasih sayang-Mu. Tapi ya Allah, kasih-Mu jauh lebih besar dari dosa-dosa kami. Jika dosa kami lebih besar di sisi-Mu, ampunan-Mu lebih besar dari dosa-dosa kami. Ya Allah, kami mengaku sebagai hamba-hamba-Mu, tapi kami lebih sering menjadi hamba-hamba setan dan hawa nafsu kami. Kau larang kami mencuri dan merampas hak orang lain, tapi kami dengan enteng mengerjakannya. Kau perintahkan untuk menjaga kehormatan kami, tapi kami melanggarnya. Kau peringatkan kami untuk tidak menyakiti dan menzalimi sesama manusia dengan ucapan atau perbuatan, tapi itulah kesenangan kami sehari-hari. Kau tunjuki kami untuk membersihkan hati kami dari kedengkian, dendam kesuma, prasangka buruk, dan permusuhan. Tapi setiap hari hati kami semakin kotor, makin suram, dan makin penuh dengan keburukan. Ya Allah, kami layak mendapatkan azab dan hukuman-Mu. Kami tidak pantas menerima kasih sayang-Mu. Tapi ya Allah, kasih-Mu jauh lebih besar dari dosa-dosa kami. Jika dosa kami lebih besar di sisi-Mu, ampunan-Mu lebih besar dari dosa-dosa kami. Ya Allah, di hadapan kami ada orang yang dizolimi, kami tidak membelanya. Kepada kami banyak orang yang berbuat baik, kami tidak berterima kasih kepadanya. Orang bersalah meminta maaf kepada kami tidak memaafkannya. Orang-orang susah memohon bantuan kepada kami tidak menghiraukannya. Ada hak orang mukmin di antara kami tidak memenuhinya. Tanpa di depan kami aib-aib orang lain, kami tidak menyembunyikannya. Di hadapan kepada kami dosa-dosa, kami tidak menghindarinya. Ya Allah, kami layak mendapatkan azab dan hukuman-Mu. Kami tidak pantas menerima kasih sayang, tapi ya Allah, kasih-Mu jauh lebih besar dari dosa-dosa kami. Jika dosa kami lebih besar di sisi-Mu, ampunan-Mu jauh lebih besar dari dosa-dosa kami. Robbana, ya Tuhan kami, kumpulkanlah kami bersama Nabi Al-Mustafa dan keluarganya, dengan para nabi pilihan-Mu di antara makhluk-Mu. Ya Allah, bantulah kami menangisi diri kami. Kami sudah menyia-nyiakan usia kami dengan penangguhan dan angan-angan saja. Kami sudah menjadi orang yang putus harapan. Siapa gerangan yang keadaannya lebih jelek dari kami? Jika dalam keadaan kami seperti ini, kami dipanggil menemui-Mu,
kami dipindahkan ke liang kubur. Kami belum menyiapkan pembaringan kami di liang kubur. Kami belum menghamparkan amal soleh untuk tikar kami. Bagaimana kami tidak menangis sedangkan kami tidak tahu akhir perjalanan kami? Apakah tahun besok, atau bulan besok, hari esok, atau tinggal hitungan jam, atau hitungan menit ataupun detik maut bisa menjemput kami? Kami melihat nafsu menipu dan melengahkan kami, padahal maut telah mengepak-ngepakkan sayapnya di atas kepala kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, bagaimana kami tidak menangis bila kami mengenang saat menghembuskan napas terakhir? Kami menangis karena kegelapan kubur. Kami menangis karena sempitnya liang lahat. Kami menangis karena pertanyaan mungkar dan nakir. Rabbana, inilah hamba-Mu yang sepenuhnya bergantung pada kasih sayang-Mu. Kasihanilah kelemahan kami, ampunilah kesalahan kami, bersihkanlah hati kami, bukakanlah pintu rahmat-Mu, dan terimalah doa-doa kami. Allahumma ighfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat ya mujibus sa'ilin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wastaghfirullah rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.